Oke, sementara sekarang saya ada di Pura Silayukti yang ada di Padang Bayi, Karangasem. Nah, ini adalah Madya Mandala. Nah, kita sekarang ada di Madya Mandala. Nah, kita masuk ke Utameng Mandala. Sejarah peradaban Bali memang berutang besar kepada Empu Kuturan. Dialah yang menjadi arsitek penting konsep desa Pekraman, Kayangan Tiga, serta bangunan suci berbentuk Meru yang kini mewarnai wajah Bali. Menyebut Empu Kuturan, kita juga tak bisa mengabaikan keberadaan Pura Silayukti di Teluk Padang yang kini dikenal dengan nama Padang Bayi. Di kawasan bukit yang oleh orang-orang Padang Bayi dikenal dengan nama Gunung Luhur itulah pernah menjadi peseraman Empu Kuturan. Boleh jadi perenungan mendalam sembari menyambut kehangatan Sang Maha Cahaya di pagi hari. Di tempat inilah yang membuahkan konsep visioner Empu Kuturan dalam menata Bali. Empu Kuturan merupakan 5 orang suci yang bersaudara atau dikenal dengan sebutan Panca Pandita, yaitu Empu Genijaya, Empu Gana, Empu Sumeru, Empu Kuturan, dan Empu Berada. Kata Silayukti berasal dari kata sila yang artinya dasar dan yukti berarti benar atau digabungkan menjadi dasar dari kebenaran. Sehingga bagi kita yang sembahyang di tempat suci ini benar-benar memegang teguh kebenaran sesuai dengan ajaran agama. Pura Silayukti hingga tahun 1931 masih berupa satu bangunan suci bebaturan. Baru setelah pemerintahan kolonial Belanda, pelinggih untuk memuja Empu Kuturan diganti dengan Meru Tumpang Tiga yang masih terjaga sampai saat ini. Selain itu, dibangun sejumlah pelinggih persimpangan seperti Persimpangan Betara Lempu yang Luhur, Iswara, Persimpangan Betara Pura Dasar Buana Gelgel, Persimpangan Betara di Besakeh atau Putranjaya atau Siwa Mahadewa, Penyawangan ke Pura Lempu yang Madya, Persimpangan Betara di Andekasa, serta Gedong Setana Betara Mahadewa. Bangunan suci lainnya menjaga Sakaluang sebagai peninggalan Empu Kuturan, Gedong Rong Dua atau Kamemitan Empu Pascika, Padmasana, serta Gedong Betel, Betara Manik Anggeran, serta Meru Tumpang Dua, Ratu Pasa. Belakangan, Pura Silayukti juga mengalami pembenahan terutama pada bagian tembok penyekar, serta Candi Bentar yang tampak lebih megah dari sebelumnya. Oke, swastiastu, sementara sarasami, saat ini saya ada di Pura Silayukti, Padang Bayi, Karangasem. Nah, ini jagi nakil. Pura ini terbagi menjadi 3 area halaman, yakni Jabe Pura, halaman luar, Jabe Tengah, halaman tengah, serta Jeruan, halaman dalam. Jabe Tengah memiliki tembok penyekar dengan 2 pintu gerbang yang berbentuk candi bentar. Kedua pintu gerbang tersebut sengaja dihadapkan ke arah selatan dan barat. Selain itu, di sini terdapat beberapa pelinggih. Yang paling tinggi adalah pelinggih Betara Empu Kuturan.
Pura Silayukti terletak di selatan Gunung Luhur, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Karangasem. Di sebelah selatan membentang laut yang memisahkan antara Pulau Bali dengan Nusa Penida. Di sebelah utara berdiri Gunung Luhur, di sebelah barat Teluk Padang Bayi atau Pelabuhan Padang Bayi, di sebelah timur Teluk Labuan Ampun. Di dalam kawasan Bukit Silayukti juga terdapat Pura Tanjung Sari serta Pura Telaga Mas. Pura Tanjung Sari terletak di ujung selatan kaki bukit, agak menjorok ke laut sekitar 100 meter dari Pura Silayukti. Pura ini diyakini sebagai tempat pemujaan Empu Beradah. Sementara Pura Telaga Mas berada di sisi utara, bersebelahan dengan Pura Silayukti. Pura ini diyakini sebagai tempat pemandian Empu Kuturan. Di sini hanya terdapat bangunan gedong dan bebaturan. Saya belum sempat nangkil, astong karena diberikan paice gala untuk nangkil lain waktu. Sebelum sembahyang di Pura Silayukti, saya nakil ke Pura Tanjung Sari yang memiliki jarak 100 meter dari Pura Silayukti. Pura ini sengaja ditempatkan menghadap barat dan merupakan pura yang dibangun untuk lokasi pemujaan Empu Beradah yang merupakan adik dari Empu Kuturan. Di masa lalu, Empu Beradah sempat melakukan perjalanan ke Pura Silayukti dengan tujuan bertemu dengan Empu Kuturan. Pura Tanjung Sari terdiri dari sebuah halaman dengan panjang 23,5 meter dan lebar 17,50 meter. Dikelilingi tembok dan pintu gerbangnya berbentuk candi bentar. Inilah dia Pura Tanjung Sari. Lokasi yang kini menjadi tempat berdirinya Pura Tanjung Sari merupakan tempat beristirahatnya Empu Beradah dalam perjalanan tersebut. Pura Tanjung Sari terdapat pelinggih yaitu pelinggih Sabta Patala, Kansu pemujaan orang Cina yang tinggal di sekitar Padang Bayi, Meru beratap tingkat 3, pelinggih Batara Empu Beradah, Gedong beratap tingkat 2, pelinggih Jeru Sedahan, Padmasana, Gedong pelinggih Batara di Besake, Gedong penyawangan ke Pura Lempuyang Madya, Gedong pelinggih Batara Majapahit, pelinggih Pesamuhan, Bali Piasan dan Bali Gong. Pelinggih Empu Beradah memakai atap hijau, yang lainnya semua dibuat dari batu, padas, dan bata. Bali Piasan dan Bali Gong atapnya dari genteng. Suatu keanehan di pura itu ada pelinggih Kongsu berbentuk gedong. Sejarahnya konon ketika Empu Beradah beristirahat di sana ada orang Cina yang menghadap Empu. Orang Cina itulah yang dibuatkan pelinggih sebagai pengering Empu Beradah. Empu Beradah ke Bali pada abad ke-11. Empu Beradah datang sebagai utusan Raja Kediri Airlangga untuk meminta agar salah seorang putranya bisa naik tahta di Bali. Raja Airlangga sendiri adalah putra sulung dari Raja Udayana dengan permaisurinya Sri Gunapriya Dharmapatni atau Putri Mahendradatta. Pada usia 16, Airlangga diambil sebagai menantu oleh Raja Teduh Dharmawangsa yang notabene kakak kandung ibundanya. Namun saat upacara perkawinan Airlangga, Raja Teguh Dharmawangsa diserang oleh Raja Wurawuri. Selain menyebabkan kerajaan Kediri hancur, dalam serangan itu Raja Teduh Dharmawangsa juga gugur, sedangkan Airlangga bersama Narotama berhasil menyelamatkan diri dan menyingkir sebelum kemudian sukses mengalahkan Raja Wurawuri dan membangun kembali kerajaan Kediri menjadi kerajaan Kahuripan. Singkat cerita, Raja Airlangga mempunyai dua putra, yakni Sri Samarawijaya dan Mahapanji Gerasakan. Guna menghindari perebutan kekuasaan di antara kedua putranya tersebut, Raja Airlangga mengutus Empu Beradah ke Bali dengan harapan salah satu dari mereka bisa dinobatkan sebagai penguasa Bali. Namun, permintaan Raja Airlangga tidak bisa dipenuhi oleh Empu Kuturan karena Bali sendiri sudah punya calon raja, yakni Marakata Pangkaja
Untung Kadewa yang notabene adik kedua dari Airlangga, sedangkan adiknya yang bungsu, anak bungsu, kelak menjadi raja setelah Raja Marakata Pangkaja Untung Kadewa. Empu Berada merasa gagal melaksanakan tugasnya. Beliau mengkolam di luar peseraman Silawiti. Tempat pekoloman tersebutlah dikenal dengan Pura Tanjung Sari. Puja wali atau odalan di Pura Silawiti setiap 6 bulan sekali, setiap 210 hari sesuai penanggalan dalam kalender Bali bertepatan dengan Buddha Kliwon Wuku Pahang. Umat yang memedak di Pura Silawiti itu diharapkan memegang teguh dan menjalankan ajaran kebenaran atau agama, yakni Trimurti Tattwa dan Trihita Karana. Nah, sekarang saya ada di Pura Tanjung Sari, payogan dari Empu Beradah yang ada di Padangbay Karangasem. Syah Bandar.